sama-sama. Baik, saya akan mulai dengan presentasi dari cara pemakaian aplikasi timbangan digital Posyandu. Lanjut. Oke, cara instalasi aplikasi. Sebelum saya mau menjelaskan instalasi aplikasi, saya mau menyampaikan bahwa timbangan kita itu terbuat dari tempered glass. Kemudian berbasis Android, kemudian terkoneksi dengan Bluetooth. Jadi tidak ada internet yang akan digunakan dalam koneksi handphone ke timbangan tersebut. Timbangan diberikan power lewat 2 baterai dan mempunyai satuan kilogram dan LG. Jadi bisa digunakan dalam 2 satuan. Cuman karena di Indonesia menggunakan satuan kilogram, kita akan menggunakan satuan kilogram. Kemudian aplikasi handphone, aplikasi Saga Sehat yang sekarang ada itu baru dalam versi Android, belum ada versi desktop dan belum ada versi iPhone. Jadi teman-teman baru bisa akan download itu di versi Play Store atau di Android ya. Dengan versi Android-nya itu minimal itu versi 7 ke atas. Jadi kalau ada teman-teman yang punya handphone versinya kurang dari 7, sepertinya akan tidak kompatibel dengan atau tidak bisa dengan aplikasi ini. Saya menyampaikan untuk melihat untuk informasi saja teman-teman bahwa untuk melihat versi Android version kita bisa melihat di handphone kita di setting, kemudian kita bisa lihat di sana versinya seperti apa. Apakah versinya di 7 atau ke bawahnya? Lanjut. Buat yang sudah instalasi mungkin akan sudah familiar ya bahwa tinggal mendownload seperti aplikasi yang lain di Android. Tinggal masuk ke dalam Play Store, kemudian install Saga Sehat, dan tunggu beberapa saat sampai bisa nanti dibuka di aplikasi tersebut, di handphone tersebut. Lanjut. Oke, masuk ke dalam aplikasi. Nah, pastikan handphone teman-teman setelah menginstal dari aplikasi ini, mengaktifkan Bluetooth-nya. Mengaktifkan Bluetooth handphone tersebut. Jadi teman-teman setelah menginstal, kemudian mengaktifkan Bluetooth-nya. Setelah itu mengizinkan aplikasi ini mengakses semua hal, termasuk video, foto, data, dokumen, dan lain-lain. Gitu ya. Ini pasti konfidensial karena nggak akan terintegrasi sama sistem kita, nggak ada. Kita sistem ini hanya antara pengguna dan timbangannya sendiri. Jadi insya Allah aman buat mengizinkan aplikasi ini masuk ke beberapa data yang dibutuhkan. Karena kalau misalnya nanti Bluetooth-nya tidak dinyalakan, kemudian tidak diizinkan, sudah pasti dipastikan tidak akan terkoneksi dengan timbangan yang akan kita pakai. Lanjutkan. Kemudian bagaimana cara menghubungkan aplikasi dengan timbangan? Baik, setelah teman-teman masuk ke dalam ke dalam aplikasi, teman-teman bisa langsung ke menu pengaturan. Di sana ada timbangan saya. Dengan memencet tombol timbangan saya, nanti akan terkoneksi dengan timbangan yang ada di sekitaran. Kalau timbangan teman-teman itu ada lebih dari 1, timbangan itu akan terkoneksi dua-duanya. Tapi ada kode unik masing-masing timbangan. Jadi tinggal dipilih mana timbangan yang mau digunakan. Bagaimana mengidentifikasi timbangan tersebut sudah terkoneksi sama kita? Angka yang akan timbul di timbangan tersebut akan muncul juga di dalam aplikasi kita. Harapan saya akan demonstrasi nanti, jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya nanti bingung, nanti kita akan demonstrasikan koneksinya, cara pakainya. Saya cuma pengen materi teori ini teman-teman paham dulu, baru habis itu kita masuk ke sesi praktek dan demonstrasi sehingga makin lebih jelas. Setelah aplikasi timbangan terkoneksi dengan handphone kita akan simpan, kemudian lanjut masuk ke pengisian biodata Posyandu. Masih ke dalam proses di fitur pengaturan. Kita bisa ngisi biodata Posyandu di sana. Di sana ada
namanya, alamatnya, kemudian jumlah kader, dan lain-lain. Setelah semuanya lengkap, kita akan simpan, kemudian dilanjutkan dengan lanjut akan pengisian data orang tua dan anak. Nah, pengisian data orang tua dan anak ini bisa dilakukan terpisah atau berbarengan. Kita bisa diisi data orang tua tersebut, masuk ke dalam, kita klik data orang tua di home, di tombol home kita klik, ada data orang tua, kita bisa masukkan namanya, nomor NIK-nya, nomor kakaknya. Saat ini yang masih menjadi satu keharusan adalah nomor kakak. Nomor NIK orang tua tidak menjadi keharusan, jadi bisa diisi, tapi harapannya diisi dengan benar sebagai pengenalan dari anak tersebut nantinya, sebagai kode unik untuk mengenali anaknya. NIK anak juga nanti bisa ditambahkan. Kemudian di sana setelah diisi datanya, RT, RW, alamat, dan lain-lain, di data orang tua ini juga bisa mengisi data anak. Atau mau lanjut, kita keluar setelah disimpan, kita lanjut ke penambahan data anak. Teman-teman, ini sekali lagi untuk penambahan data baru. Data yang sudah ada nanti kita jelaskan. Jadi penambahan data anak baru ini di input secara manual gitu ya ke dalam satu aplikasi ini. Nah, setelah pengisian data orang tua selesai, tadi saya sampaikan bisa tambah anak di fiturnya data orang tua atau bisa di penambahan data anak. Di sini bisa diisi nama anaknya, kemudian nomor NIK-nya kalau sudah ada, kemudian anak keberapa, alamat, dan juga data timbang awalan, termasuk lingkar kepala dan berat badannya serta tinggi badannya. Setelah terisi semua, kita simpan. Lanjut, kita masuk ke dalam fitur ukur berat badan. Di dalam fitur ukur berat badan ada dua metode. Pertama, metode menimbang anak yang sudah bisa berdiri dan menimbang anak yang masih kecil ya, masih belum bisa berdiri dan masih harus digendong oleh ibunya. Jadi saya akan jelaskan untuk yang berdiri dulu sendiri. Jadi kalau nanti berdiri tanpa ibu karena sudah mandiri, dia hanya tinggal didirikan di atas timbangannya, kemudian aplikasinya dipencet mulai, nanti akan muncul satu angka di sana, tinggal diklik simpan. Data anak sudah tersimpan. Kemudian bagaimana buat anak yang masih belum bisa berdiri? Oke, untuk anak yang belum bisa berdiri, ibunya dulu kita timbang. Ibunya naik dulu ke timbangan, kemudian setelah muncul satu angka, dikalibrasi, pencet kalibrasi. Setelah pencet kalibrasi, sistem akan membaca kembali ke 0 lagi. Kemudian ibu dan anak naik berbarengan di timbangan, dan sistem akan membaca selisih dari berat anak dan ibu. Jadi nanti akan timbul bukan berat ibu plus berat anak, tapi berat ibu ditambah selisih dari berat ibu yang tadi, yang ditimbang awal, kemudian akan tersimpan ke dalam sistem. Jadi otomatis anaknya sudah tersimpan datanya. Dan ini lebih aman, jadi anak-anak juga tidak lari-larian, atau anak-anak juga tidak kesulitan karena masih kecil, belum bisa duduk, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian kita akan mengukur tinggi badan anak. Aplikasi kami sebenarnya akan menginput secara digital juga. Jadi PT Sadamaya juga sedang mengembangkan alat ukur tinggi badan yang berbasis juga Bluetooth dengan laser, kemudian sehingga akurasi bisa lebih baik ya. Tapi saat ini kita masih buka untuk yang manual, jadi masih bisa di-input secara manual. Dan ini bisa menggunakan berbagai macam alat ukur tinggi badan. Harapan kami bisa menggunakan alat ukur tinggi badan yang kami produksi juga. Nah, setelah memencet tombol ukur tinggi badan anak, di sana akan muncul satu tampilan pilihan, yaitu berdiri atau telentang. Jadi silahkan dipilih ini berdiri atau telentang.
karena nanti di dalam format EPPGBM-nya juga ini ditanyakan, jadi kita perlu ini diisi gitu ya. Kemudian diisi tinggi badannya, kemudian setelah itu disimpan, proses selesai, disimpan. Kemudian lanjut ke lingkar kepala, atau kita mau langsung melihat data orang tua gitu ya. Setelah tadi diinput data anak, data orang tua, dan semua data-data penimbangannya, kita bisa melihat data orang tua. Kita pakai kode unik nomor KK untuk mengidentifikasi apabila ada nama orang tua yang sama dalam satu posyandu misalnya, atau nama anak yang sama dalam satu posyandu. Bagaimana cara membedakannya? Apabila dicari nama misalnya Fitri, ini nama orang tua Fitri dan Juhri. Apabila cuma ada nama Fitri dan Juhri 5, 6, kemudian kita pengen tahu sebenarnya orang tua ini anaknya yang mana, kita bisa cari itu dengan metode mengetik nomor kakak atau juga nomor NIK, sehingga benar-benar valid yang bisa kita isi. Ini akan kejadian kalau misalnya kita tidak menginput data yang spesifik seperti kakak dan nomor NIK anak gitu ya. Ini yang terjadi di beberapa kalau dalam kasus dicatat dengan manual. Lanjut. Kemudian kita juga bisa melihat data anak dan dicari berdasarkan nama, berdasarkan nomor NIK juga. Untuk tadi mengantisipasi ada nama anak yang sama, kemudian alamat yang sama, sehingga kita bisa benar-benar yakin bahwa anak yang ditimbang adalah anak yang kita mau gitu ya, dengan melihat nama orang tua, kemudian keamanan terakhir adalah nomor KK atau nomor NIK anaknya sendiri. Lanjut. Nah, setelah data anak ini diukur, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, gitu, lingkar lengan, gitu, lingkar dada dan lain-lain ya, kita bisa memberikan KMS digital yang selama ini KMS itu diberikan secara hard copy kepada ibunya atau walinya gitu ya. Ini kita bisa melakukan secara digital. Kelebihannya adalah ini bisa langsung kita kirimkan lewat memencet ekspor data, kemudian mengirimkan ini langsung membagikan via WhatsApp, misalnya ke ibunya. Ini loh Bu, data anak ibu, dan tim nakes atau kader di posyandu, KMS kami sudah otomatis bisa mengkalkulasi bahwa anak ini gizinya buruk, gizinya baik, dan lain-lain. Kita lakukan perhitungan secara otomatis berbasis kepada Permenkes dan juga WHO untuk orang-orang dan anak-anak di Asia gitu ya. Jadi basisnya berdasarkan berat, tinggi badan, dan usianya juga. Sehingga nanti akan timbul di sana status apakah gizinya baik, buruk, atau memang membutuhkan penanganan dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, KMS digital. Jadi bentuknya nanti bentuknya PDF yang bisa Ibu sampaikan langsung kepada orang tuanya dan bisa disimpan ke dalam handphone ibunya. Dan ini juga mengantisipasi kalau misalnya rusak, hilang, dan lain-lain. Kita masih punya backupnya buat memberikan ini kepada ibunya. File ini bentuknya PDF, ringan, insya Allah tidak akan berat, bisa langsung dibuka di handphonenya para kader. Lanjut. Nah, kemudian teman-teman, ini yang paling penting, saya minta fokusnya di sini, apalagi khususnya buat teman-teman di operator EPPGBM gitu ya. Jadi awalan kami membangun sistem ini adalah bagian daripada hearing gitu ya. Teman-teman di operator EPPGM, kemudian kader posyandu itu mengeluhkan bahwa pencatatan secara manual, kemudian dari kader posyandu diberikan kepada nakes dan diberikan kepada operator EPPGM, itu record datanya lama sekali, karena harus diinput secara manual. Belum lagi ada tulisan-tulisan yang harus dikonfirmasi lagi, karena tidak jelas. Gitu ya, sehingga banyak banget error margin yang akan terjadi begitu
pencatatan dilakukan. Tulisannya kurang jelas, apakah ini 6 atau 8, kemudian habis itu mau inputnya cukup banyak dan ini membutuhkan waktu yang luar biasa buat teman-teman, sehingga memakan waktu yang harusnya bisa lebih digunakan ke tempat lain. Nah, atas dasar itu kami membangun sistem ini sehingga kami mencoba meriset kepada beberapa operator EPP-GBM di beberapa kabupaten, kemudian mencoba gitu ya, mensinkronisasi aplikasi gini. Kami bukan aplikasi yang langsung terinput ke dalam sistem EPP-GM. Perlu diketahui juga dulu ya, bahwa kami hanya memberikan satu data Excel untuk masuk ke dalam operator EPP-GM. Karena kalau terintegrasi ini cukup panjang perizinannya. Jadi kami hanya sampai kepada file yang akan dihasilkan untuk bisa langsung diimport ke dalam EPP-GBM, atau sebaliknya data dari EPP-GBM bisa diekspor dan dimasukkan ke dalam aplikasi kami. Nah, data pengukuran yang tadi sudah kita ukur, juga data identitas balita yang sudah kita ukur, itu kita bisa ekspor. Bentuknya nanti akan jadi Excel, yaitu dengan mengklik data pengukuran, kemudian kita memilih bulan yang kita mau, kemudian kita ekspor. Nah, ekspor ini bisa juga langsung dibagikan via WhatsApp ke nakes atau ke operator EPP-GM yang kita mau. Excel sheet ini masih bisa juga diedit oleh operator EPP-GBM untuk misalnya apabila ada data-data yang dibutuhkan untuk dirubah gitu ya. Begitu juga data identitas balita. Dua format ini bentuknya Excel, kemudian bisa langsung diimport atau digunakan oleh operator EPP-GBM. Nah, ini bisa terjadi error atau tidak gitu. Ada kemungkinan bisa apabila teman-teman menggunakan Excel di bawah 97 ke bawah ya. Versi 97 ke bawah yang sudah terlalu lama. Jadi karena saya merasa sistem EPP-GBM itu menghasilkan Excel 2003 ke atas. Jadi apabila dimasukkan ke dalam apabila menggunakan Excel yang lama, itu akan merubah format yang terjadi. Teman-teman operator EPP-GM pasti sangat paham bahwa perubahan sedikit pun pada kolom-kolom di Excel tidak akan bisa diinput ke dalam sistem EPP-GBM. Nah, apabila Excel sheet itu dibuka dalam Excel versi lama, dia akan berubah bentuk menjadi bukan teks lagi, bisa jadi merubah menjadi general, sehingga ada beberapa file yang nggak akan terinput ke dalam operator. Itu perlu dipahami teman-teman. Tapi kami siap membantu untuk apabila ada beberapa yang merasa, oh ini tidak bisa dimasukkan Pak, gitu. Silahkan kirim filenya, nanti kita konvertkan menjadi file yang terbaik, yang terbaru untuk EPP-GBM. Kemudian apa? Sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Nah, saya tadi bicara mengenai tentang import data dari EPP-GBM ke aplikasi kami. Kan teman-teman di Puskesmas atau di Posyandu itu akan bertanya, Pak, bagaimana kita melakukan penimbangan secara massal apabila data yang kemarin itu belum terinput, padahal ada ratusan data yang harus kami input. Ini akan memakan waktu. Oh tenang, kami sudah siapkan itu. Makanya saya bilang tadi ada proses import dari operator EPP-GBM kepada kader Posyandu, kemudian memberikannya kepada kader tersebut untuk di-input ke dalam aplikasi Saga. Caranya seperti apa? Caranya sama. Operator EPP-GBM akan memberikan format Excel kepada kader, kemudian kader cuma tinggal memasukkan datanya pada proses import data. Boleh dipindah ke proses import? Jadi biasanya import data itu masuk ke handphone teman-teman. Nah ini yang terjadi ya. Jadi saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ada beberapa kejadian di beberapa kabupaten yang sudah kita kunjungi, teman-teman menggunakan berbagai handphone merek Cina gitu ya, misalnya Vivo, Mivo, Redmi dan lain-lain. Yang kadang-kadang file manajernya itu agak tersembunyi gitu, bukannya nggak ada, agak tersembunyi. Jadi
susah begitu masuknya dan masuk di download, bingung di mana masuknya file tersebut. Nah, kita sudah sediakan solusinya bahwa file tersebut tetap ada. Nah, begitu data import dari EPP-GBM sudah masuk ke dalam handphonenya teman-teman, kita cuma tinggal memencet import data dalam pengaturan, kita masuk ke pengaturan, kemudian ke import data, kita bisa masukkan data identitas atau data pengukuran, terserah mau mulai yang mana dulu gitu ya. Setelah dimasukkan, datanya kita ambil dari misal dari download yang di WhatsApp, bisa. Setelah diimport akan timbul, kalau misalnya dia berhasil, dia akan timbul unggah data berhasil. Apabila ada masalah seperti yang saya tadi bilang, apabila file Excel-nya itu pakai format lama karena dibuka oleh teman-teman di laptop teman-teman yang kebetulan Excel-nya format lama, dia akan berubah bentuk formatnya, dan itu perlu dikonvert menjadi format yang sesuai, yaitu yang 2003 ke atas gitu ya. Semoga itu sangat minor sih, jangan jarang terjadi. Tapi itu pasti akan terjadi entah di Ponorogo atau di beberapa kabupaten yang lain. Itu terjadi kemarin di Banjarnegara 1 Posyandu gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah import data identitas format Excel yang kita dapatkan dari operator OPP-GBM. Dan ini juga lah data ini juga yang akan masuk juga dari format kita ke EPP-GM. Begitu sebaliknya. Lanjut. Sudah, lanjut. Ini sama seperti yang tadi formatnya. Teman-teman operator paham? Lanjut. Nah, ini yang penting juga nih, teman-teman, khususnya operator EPP-GBM, di mana kita memberikan download hasil dari buat kader posyandu pada awalan, misalnya kader posyandu sudah diberikan timbangannya, alat ukur dan lain-lainnya, sudah di-downloadkan aplikasinya pakai handphone, kemudian dia bilang bagaimana data yang sudah saya input di operator PGBM bisa masuk tanpa harus mengetik manual. Mengetik manual bisa, tapi itu kan butuh waktu dan tenaga gitu ya. Jadi tinggal minta ke Nakes bahwa tolong dong di-downloadkan posyandu saya, desanya, kelurahan, kecamatannya. Teman-teman tahu posisi fitur ini di operator EPP-GBM ya. Fitur ini ada di mana? Kemudian tinggal di ekspor yang warna biru, diklik yang warna biru. Kemudian hasil itulah yang langsung dikirimkan kepada kader Nakes atau kader posyandu untuk di-input ke aplikasi kita gitu, aplikasi yang terakhir misalnya bulan Agustus ya, kita tinggal tarik bulan Agustus kemudian memberikan itu ke mereka sehingga mereka langsung dapat data anak dan data identitas buat posyandu tersebut. Lanjut. Dan ini juga contoh untuk download format Excel EPBM untuk pengukuran, sama-sama yang warna biru yang diklik sehingga muncul nanti format Excel desa mana, posyandu mana, kemudian dikirimkan ke kader posyandunya. Lanjut. Terima kasih. Sebelum teman-teman ada pertanyaan, saya akan demokan sehingga tambah yakin lagi, tambah mengerti lagi. Habis itu kita tanya jawab. Jadi biar semuanya materi tersampaikan, baru itu habis itu kita tanya jawab. Biar lebih mudah lagi dimengerti. Baik, saya akan melakukan virtual penggunaan aplikasi di Zoom ini. Jadi mohon izin untuk bisa fokus sehingga teman-teman bisa lebih paham apa yang kita sampaikan. Silakan Kelvin buat screen share-nya untuk aplikasi. Oke, teman-teman, ini live ya, ini live bukan video, ini adalah live penggunaan aplikasi Saga Sehat. Jadi awalnya seperti saya sampaikan tadi, setelah diinstal, kemudian versi Android-nya sudah bagus, ya kita allow atau kita berikan izin untuk penggunaan app ini dan mengakses dokumen-dokumen kita. Setelah muncul akan timbul sebentar, Kevin, akan muncul notifikasi ini. Selamat datang, kita klik aja selanjutnya.
kemudian klik selanjutnya, skip langsung aja selanjutnya ini hanya pernyataan dari kami. Kemudian klik lanjut, ada tombol lanjut. Ini untuk awalan pertama aja ya. Setelah itu kita masuk ke dalam penggunaan pengkoneksian dengan timbangan. Saya akan teman-teman bisa lihat screen di kanan, itu adalah live juga untuk penggunaan timbangannya. Silakan Farhan buat mendemokan koneksi timbangan dulu. Koneksi timbangan. Mungkin Kevin kita koneksi timbangan dulu ya. Jadi setelah sudah diinstal aplikasinya, kita langsung masuk ke dalam proses fitur pengaturan. Kemudian kita klik timbangan saya. Ini kita bisa lihat ya, timbangan yang ada di depan Farhan itu adalah timbangan digital yang sedang kita koneksikan. Dan teman-teman, timbangan ini bisa menggunakan aplikasinya, bisa masuk 10 bahkan 15. Kita udah lakukan itu di Banjarnegara dengan 37 langsung masuk ke dalam aplikasi. Jadi kalau ada satu posyandu pakai 2 aplikasi bisa, tapi jangan terpisah datanya, masukinnya bareng-bareng. Atau sebaliknya, timbangannya banyak, aplikasi satu juga bisa gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ada beberapa tempat yang timbangannya cukup cuma satu, mau digunakan berkali-kali kepada posyandu yang lainnya, itu bisa dilakukan. Baik, kita akan coba koneksi ya. Jadi untuk mengenali timbangan yang kebetulan cuma ada satu di sini, itu langsung dikenali dengan cara melihat angka yang akan timbul dalam aplikasinya. Silakan Farhan diinjak timbangannya. Nah, timbangan ini sesuai kan, aplikasi dan visual di dalam timbangannya itu tetap jalan gitu ya. Wah, cukup berat ya. Sepertinya cukup berat. Baik, nah ini apabila ada 2 timbangan di sana, nanti akan ada 2 ada kode unik yang akan kita perlu pilih gitu ya. Tapi nanti kita coba satu-satu dulu. Ini timbangan yang satu aja dalam satu ruangan. 107. Kita tambah timbangan, kita klik timbangan, tambah timbangan. Cukup. Kita kembali ke beranda. Nah, ini proses kita coba isi data anak secara manual ya. Proses pengisian data anak. Boleh diklik data anak. Kemudian untuk pertama kali kita akan klik lanjut. Oke, kita tambah anak. Lanjut. Karena nggak ada, kita harusnya tambah orang tua. Jadi kita ke orang tua dulu. Kalau misalnya data anaknya belum ada, kita isi nomor kartu keluarga misalnya. Jadi memang kita misalnya Budi P, nama ibu siapa gitu ya, Siti, nik orang tua kita isi. Usahakan ini semuanya diisi ya, jadi buat kebaikan kita semuanya, buat keakurasian data dan lain-lain. Kemudian ada di sana ada buku kesehatan ibu dan anak, kayak ini ada pilihannya, ya atau tidak. Kita tulis ya lah misalnya, gitu ya. Kemudian alamat kita isi alamatnya, alamat Jalan Solo 78 Jawa Tengah misalnya, RT-nya 03 misalnya, RW-nya 08. Kemudian kita lanjut. Setelah lanjut akan tampil biodata orang tua. Nah, kita bisa tambah anak di situ yang seperti saya sampaikan, kita bisa langsung tambah nama anak di sana. Kita pencet plusnya, tambah anak, kemudian kita isi nama anaknya. Masukkan informasi nama anak, jenis kelamin, tanggal lahir. Coba kita isi ya. Nama anak misalnya Farhan, atau kemudian jenis kelamin laki-laki. Dan teman-teman, karena ini adalah aplikasi stunting, jadi kalau anaknya sudah melebihi umur 5 tahun, sudah pasti nggak akan masuk gitu ya. Jadi nanti juga ini data akan otomatis, kalau anaknya sudah melebihi umur 5 tahun, dia akan hilang dari data ini. Dan akan tetap ada di PPGWM, tapi di data ini akan hilang. Dan aplikasi ini kita set untuk 250 data. Jadi kita otomatis
bisa hilangkan buat orang-orang yang sudah anak-anak yang di atas 5 tahun. Tanggal lahir kita set 23 bulan 7 2021, artinya masih baru 1 bulan gitu ya. Anaknya yang ke-1 misalnya, kemudian anak kita isi, sementara kita isi coba sembarang gitu ya. Inisiasi menyusui dini iya gitu ya, kita isi ada pilihan ya. Kemudian data timbang berat badan lahir itu kira-kira misalnya 3,8 kilo. Kemudian panjang badan lahir misalnya 35 cm misalnya. Kecil nggak ya? Kurang ya? Kurang. 50 lah misalnya, 50 cm. Kemudian lanjut. Dilanjutkan, sudah. Sini sudah ada datanya Farhan. Kita kembali ke home. Nah, setelah data anak terisi akan muncul data anak tersebut. Coba diklik data anak, ada nama Farhan. Oh, kita klik Farhan untuk mengukur misalnya. Kita klik, kita mau ukur data anak si Farhan ini. Kliklah fitur data ukur. Klik fitur data ukur, kembali lagi lihat gambar di sebelah kanan juga sebagai informasi. Di sana saya demonstrasikan untuk anak. Kita anggap anak ini baru 1 bulan, jadi dia tidak bisa diri di atas timbangan yang kebetulan timbangannya seperti itu ya. Jadi ini Farhan yang demo ini akan berlaku sebagai orang tuanya atau ibunya. Dia akan naik dulu nih. Jadi timbangan kita setelah terkoneksi, kita tinggal pencet gitu ya, tinggal injak sehingga dia nyala. Orang tuanya naik dulu. Orang tuanya naik. Ini anak yang masih di bawah 1 tahun yang masih digendong. Silakan naik, Farhan. Farhan naik. Oke, muncul mulai. Kita klik mulai. Akan muncul data berat dari orang tuanya 107,7. Oke, turun. Ibunya turun atau bapaknya turun, kita sudah kalibrasi. Sudah dikalibrasi? Sudah dipencet kalibrasi, dia akan kembali ke kosong. Nah, kemudian kita ilustrasikan sekarang Farhan itu orang tua dan anaknya digendong bersamaan untuk mendapatkan 1 berat. Silakan Farhan. Ini ya, jadi Farhannya menambah bebannya untuk seakan-akan ada anak di sana. Oke, ini ternyata selisihnya 2,6 kg. Kemudian data ini disimpan. Ya. Nah, pasti BB sangat kurang, jelas. Karena di sana beratnya kurang daripada berat waktu lahir gitu ya. Jadi ini sudah otomatis muncul satu perhitungan tentang pengukuran gizi tersebut, status gizi dari anak tersebut. Teman-teman, saya juga perlu sampaikan bahwa timbangan ini sangat sensitif, menggunakan pengukuran yang lumayan cukup sensitif, jadi harus di tempat yang datar ya. Jadi kalau mengukur nanti usahakan di tempat yang datar, tidak bergelombang, karena kalau bergelombang nanti akan terjadi data yang tidak akurat gitu. Jadi harapannya kalau misalnya nanti menimbang, carilah landasan yang kuat, jangan di karpet karena pasti akan nanti ada error gitu, datanya akan kurang akurat. Jadi carilah tempat yang keras, misalnya porselen, ubin gitu ya, keramik dan lain-lain yang rata untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat. Jadi saya pengen bilang hasil yang akurat gitu. Karena bisa jadi kalau ditempatkannya tidak, akurasinya itu akan cukup signifikan nantinya berkurangnya. Kami mencoba untuk mengurangi error dengan cara otomasi lewat digital ini, tapi jangan sampai alatnya tidak digunakan dengan semestinya, artinya di tempat yang rata gitu ya, teman-teman. Lanjut, kita akan mencoba mempraktekkan kalau tadi tinggi badan sama juga, kita tinggal mengklik tinggi badan, kemudian tinggal mengisi berdiri atau terlentang, kemudian isi misalnya tinggi badannya jadi tadi berapa? 40. Tadi kita naikin jadi 65 lah ya, gitu. Kita input. Dan ini sekarang masih manual.
kita juga nanti sediakan yang otomatis, tidak ada option untuk manual atau otomatis apabila alat ukurnya sudah tersedia. Kemudian riwayatnya akan timbul juga di sana, dan kita juga menyediakan apabila dibutuhkan adalah lingkar lengan, lingkar kepala untuk bisa diukur ya. Lingkar lengan dengan pita lila atau lingkar kepala dengan pita lila bisa diukur gitu. Diserahkan nanti untuk pengukuran tersebut. Kemudian kita simpan misalnya. Kita ilustrasi aja nih, kebetulan nggak megang bayi jadi nggak tahu. Oke, nah ini yang paling krusial. Setelah ini dapat, kita akan mengekspor data. Jadi kita bisa lihat pelaporan dulu mungkin, Kelvin. Kita bisa lihat pelaporan. Atau mau ekspor data ini dulu. Oke, kita ekspor data dulu deh. Kita ekspor data biar nggak loncat-loncat. Nah, ini adalah KMS yang akan muncul untuk data anak tersebut. Dan ini kita serahkan kepada kader untuk bisa langsung membagikan saja file ini langsung kepada ibunya saat itu, atau nanti setelah pengukuran posyandu selesai. Dipersilahkan, itu opsinya. Dan untuk pengiriman ini via WhatsApp, jadi membutuhkan internet. Tapi koneksi kita dengan timbangan tidak membutuhkan internet. Itu perlu sekali lagi saya tekankan gitu ya. Nah, ini bisa kirim kita lewat WhatsApp, bisa juga lewat channel-channel yang lain atau jalur-jalur lain, itu email kah, atau ya mungkin banyak yang bisa kita share lewat apapun yang bisa kita lakukan untuk membagikan file ini. Kita sediakan gitu ya. Kita sediakan tombol ini untuk bisa dibagikan segera. Oke. Ini bentuknya PDF. Di sini akan timbul nama anak, data pengukuran, kemudian riwayatnya, kemudian statusnya saat ini, kemudian juga riwayatnya juga akan ada di sini semuanya. Jadi secara nggak langsung si ibu atau kader sudah tidak lagi menulis, wah ini gizinya buruk ini. Ini langsung kelihatan, wah ini gizi harus segera diberikan satu tindakan, entah itu vitamin kah atau tambahan asupan ya kepada anak tersebut gitu. Dan data ini setelah dimasukkan ke EPPGBM juga akan bunyi di EPPGBM pastinya, bahwa data ini, bahwa anak ini perlu segera ditangani. Yang dulu dikhawatirkan adalah begitu datanya telat masuk ke dalam EPPGBM, penanganan juga telat karena baru bunyi setelah datanya masuk. Sedangkan di operator saya paham betul satu operator bisa menginput ribuan data dalam satu bulan. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu kecepatan data yang diinput oleh operator. Oke. Sekarang saya pengen demonstrasikan tentang file tadi tuh. Bagaimana kita menginput file apabila data ini kosong. Data ini kosong sama sekali. Bagaimana Pak? Ini baru kita install, timbangan sudah ada, tapi datanya belum ada nih. Kalau saya input satu-satu itu cukup lama dan memakan waktu. Jadi ada nggak cara yang lebih baik gitu ya, lebih enak gitu. Oke. Pertama hubungi nakesnya atau hubungi operator EPPGBM-nya, kader posyandu khususnya, meminta data posyandu misalnya bulan kemarin atau bulan lalu gitu ya, data ukur dan data identitas balita tersebut gitu. Setelah dikirimkan yang tadi saya bilang prosesnya ditarik dari operator EPPGBM dalam bentuk Excel, kita bisa import data. Kita import coba ya sekarang ya, kita import, kemudian kita pilih mungkin data identitas balita dulu. Kebetulan sudah kita dapat nih datanya. Kita pakai data apa? Sri Rezeki. Nah, kita pakai Banjarnegara. Ini data identitas Banjarnegara minggu lalu saya presentasi. Kemudian kita klik, unggah data berhasil. Wah, bagaimana mengeceknya bahwa ini sudah berhasil? Kita kembali ke home. Kita cek data anak, data identitas sudah muncul, sudah masuk anaknya. Kemudian kita kembali ke pengaturan lagi untuk mengimport data pengukuran. Oke, kita masukkan lagi data yang dari EPPGBM tadi. Tunggu.
Setelah data masuk, oke, data tersebut akan masuk ke dalam data si anak. Jadi kalau kita mau cek datanya si Dika Supratno misalnya, di bulan apa kemarin data ekspor data gitu ya, atau kita pengen lihat laporan, kita klik laporan. Sorry, di laporan bawah, di fitur laporan. Data pengukuran, ini data pengukuran balita ya, maksudnya yang KMS tadi ya, kan sudah diukur, artinya ini bulan lalu kita bisa ekspor datanya. Data pengukuran si ini kita bisa lihat, diklik, pilih bulannya, bulan Agustus 2021, apakah sudah ada? Kalau ada, begitu diekspor, dia akan muncul, coba diklik. Nah, ini juga bisa langsung dibagikan. Jadi ini data yang 1 bulan semua orang diukur oleh sistem ini. Oke, setelah itu saya rasa nggak ada lagi, teman-teman semua. Kami persilahkan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk memberikan atau mengangkat tangan untuk bisa satu-satu kita menjawabnya. Kami persilahkan.